Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1841, Terkepung. Tuan David, kami akan berada di sisi Anda di masa depan, dan ada permintaan lain. Tuan David harus setuju dengan saya, kata Ibe tiba-tiba. Kamu bilang, mereka berempat bisa melayanimu dan melayanimu di masa depan, tapi aku tidak bisa. Aku bisa melakukan apa yang aku bisa, tapi kamu tidak bisa menyentuhku. Setelah berbicara, Ibe menatap David dengan serius. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Berbicara secara logis, jika orang menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli diri mereka sendiri, mereka dapat memiliki segalanya. Ibe tidak mampu melawan. Para wanita elf yang dikirim oleh keluarga elf semuanya memiliki nasib seperti itu. Namun, sebagai putri dari keluarga elf, dia tidak bisa kehilangan keperawanannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi ratu peri berikutnya, dan dia juga akan mengecewakan ibunya. Jadi saya berharap David tidak bergerak sendiri. Adapun 4 pelayan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, biarkan mereka mengikuti David di masa depan. Tidak peduli apa yang Anda lihat, David sangat baik. Selain itu, David rela membiarkan mereka pergi sekarang, yang menunjukkan bahwa karakternya tidak buruk, dan dia seharusnya tidak menderita mengikuti David. David tidak bereaksi pada awalnya. Butuh beberapa saat untuk memahami apa yang saya maksud. Sebenarnya sangat sederhana, dia bisa menyentuh keempat wanita elf lainnya, tapi dia tidak bisa menyentuh Ibe. David berkata dia tidak bisa berkata-kata, karena dia sama sekali tidak memikirkannya. Jika Anda benar-benar berpikir begitu, mengapa Anda mengucapkan kata-kata untuk membiarkan Ibe dan yang lainnya pergi? Selena, Pearl, dan yang lainnya belum mengatasinya, jadi apa nama memprovokasi keempat elf untuk kembali? Bukankah akan lebih berantakan? Namun, David tidak langsung setuju dengan Ibe, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Karena itu untuk waktu yang lama, Ibe akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, karena aku adalah putri keluarga peri, keperawananku tidak bisa hilang, dan aku harus menjaga tubuh yang sempurna untuk menjadi ratu peri berikutnya, dan jika Anda menggunakan kekerasan terhadap saya, Tuan David, ibu saya orang dewasa tidak akan membiarkan Anda pergi. Laura di samping tercengang. Wanita elf di depannya sebenarnya adalah putri dari suku elf. Ratu elf yang akan memerintah keluarga elf di masa depan. Keberuntungan Tuan David juga sangat bagus, bukan? Pertama kali saya datang ke kota Ember untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan bawah tanah, saya membeli seorang putri peri yang ditangkap oleh orang jahat. Hanya memiliki hubungan yang baik dengan Ibe. Tunggu sampai dia menjadi ratu peri. Kemudian, Tuan David telah berkembang. Para elf tidak hanya wanita yang terkenal di domain Linglan, mereka juga memiliki banyak hal baik. Misalnya, menurut legenda, mata air awet muda di tanah leluhur keluarga peri mengalir keluar dari air kehidupan. Itu bisa mengusir semua kejahatan, dan tidak peduli seberapa parah lukanya, bahkan jika hanya ada satu nafas, itu bisa dihidupkan kembali. Sebanding dengan obat ajaib, salah. Tuan David seharusnya melihat sesuatu. Dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam penawaran di awal, dan tiba-tiba memutuskan untuk membeli putri elf pada saat terakhir. Pasti dalam proses inilah keanehan Ibe ditemukan. Tidak heran mereka membiarkan Ibe dan yang lainnya pergi begitu mereka kembali, dan akhirnya berpura-pura khawatir jika Ibe dan yang lainnya pergi sendiri, mereka akan ditangkap. Biarkan Ibe tinggal secara sukarela. Seperti yang diharapkan dari Tuan David, ini terlalu sulit untuk dimainkan. Setelah Ibe kembali, dia pasti akan berterima kasih kepada Tuan David, dan dia akan membayar David ketika dia menjadi ratu peri di masa depan. Kemudian David akan menghasilkan banyak uang dari investasinya hari ini. Memikirkan semuanya, Laura memandang David dengan kekaguman. Dan David juga menghela nafas saat ini. Di pameran perdagangan bawah tanah, dia memang melihat kehebatan Ibe. Hanya saja saya tidak berharap pihak lain menjadi putri peri, ratu peri berikutnya. Meskipun David tidak tahu struktur hierarki kekuatan elf, dia juga tahu bahwa status Ibe di elf jelas tidak rendah. Putri sekarang, ratu di masa depan. Mungkinkah seburuk itu? Ternyata kamu adalah putri elf. Tidak heran keempat wanita elf itu melindungimu sepanjang waktu. Putri Ibe, jangan khawatir, aku berjanji untuk tidak menyentuhmu. David berjanji pada Ibe. Terima kasih, Tuan David, atas pengertian Anda. Ibe memberi David kesopanan yang unik bagi para elf. Kemudian dia melanjutkan, Tuan David, mereka semua adalah saudara perempuan yang telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Saya harap Anda dapat memperlakukan mereka dengan baik di masa depan dan jangan biarkan mereka dianiaya. Jangan, Putri Ibe salah paham. Aku tidak pernah berpikir untuk menyimpannya.
Kamu harus terus membawanya. Ketika saatnya tiba, aku akan mengirimmu ke kota kuning. David melambaikan tangannya berulang kali untuk menolak. Dia tidak punya ide seperti itu sama sekali. Para wanita di sekitarnya masih jelas berantakan. Mengapa Anda meminta masalah? Apa maksud Tuan David? Ibe tidak tahu kenapa. Putri Ibe, aku benar-benar tidak punya ide lain ketika aku membelimu. Apakah kamu pergi atau tinggal, aku tidak akan menyentuhmu, dan aku tidak ingin imbalan apapun. Ibe memandang David, dan ketika dia melihat bahwa pihak lain tampaknya tidak berbohong, dia mengucapkan terima kasih lagi, terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David. 4 wanita peri lainnya juga berbicara secara berurutan. Sebagai pelayan Putri Ibe, mereka tidak memiliki kekuatan independen. Ibe mengatakan untuk membiarkan mereka mengikuti David, maka mereka harus mengikuti David. Hierarki elf sangat ketat. Ratu elf adalah orang pertama yang mengendalikan seluruh suku elf. Berikutnya adalah para tetua dan putri para elf. Status Ibe agak istimewa. Berbicara secara logis, dia adalah orang kedua setelah Ratu Elf. Tapi kekuatannya saat ini tidak sebagus seorang tetua, dan dia hanya bisa menjadi orang yang paling kuat di elf setelah dia mewarisi takhta ratu. Namun, jalan ini ditakdirkan untuk penuh dengan pasang surut, dan saya masih memiliki jalan yang sangat panjang. Tidak apa-apa, jangan berterima kasih padaku, itu hanya sedikit usaha, anggap saja aku mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik. David melambaikan tangannya. Untuk Tuan David, ini adalah upaya besar, tetapi bagi kami untuk menyelesaikannya, itu adalah kebaikan yang besar. Jika bukan karena Tuan David, saya tidak tahu pengalaman seperti apa yang akan saya hadapi. Untuk Ibe, itu akan menjadi bencana, dan seluruh elf akan malu karena ini, jadi tolong minta Tuan David untuk mengunjungi para elf di masa depan, kata Ibe dengan serius. Baiklah, baiklah. Putri Ibe terlalu sopan. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengunjungi elfmu. Kalau begitu sudah beres, Tuan David, Anda harus datang. Saya akan menerima Anda dengan standar keramahan tertinggi dari para elf, dan biarkan Tuan David mencicipi teh yang diseduh dengan air kehidupan. Pasti, kata David acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak mengenal para elf, dan tentu saja dia tidak tahu apa air kehidupan yang muncul dari air mancur pemuda itu. Ketika Laura mendengar air kehidupan, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan. Berpikir dalam pikiran. Tampaknya menjadi tamu dengan klan elf dengan Tuan David untuk merasakan efek air kehidupan, apakah itu ajaib seperti yang dikatakan legenda? Selanjutnya, Laura mengajak kelima Ibe untuk mandi dan berganti pakaian. Terkurung begitu lama. Mereka sudah sangat kotor dan bau, tetapi mereka hanya ditutupi oleh aroma khusus elf. Malam. Saat semua orang sedang beristirahat, di luar mansion tempat David tinggal, sekelompok pria bertopeng hitam datang. Orang-orang ini semua adalah tuan. Mengelilingi mansion. Bab 1842, Dany Burton. Laura mengatur penjagaan, meskipun mereka semua adalah penjaga elit dari keluarga Garcia. Tetapi kekuatan orang-orang ini lebih dari satu tingkat lebih buruk daripada pria bertopeng hitam. Hanya tatap muka, sebelum semua penjaga keluarga Garcia bisa bereaksi, dan bahkan sebelum mereka berteriak minta tolong, mereka semua menyeka leher mereka dan terbaring mati di tanah. Kemudian pintu terbuka, seorang pria parubaya masuk lebih dulu. Saat orang ini datang, semua pria berpakaian hitam lainnya mengepalkan tangan dan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Tuan muda tertua, semua penjaga telah diselesaikan. Pemimpin pria berbaju hitam itu berdiri dan berkata dengan hormat. Ya, Anda melakukan pekerjaan dengan baik, apakah Anda semua terkepung? Kata pria parubaya itu. Kembali ke Tuan muda tertua, itu telah dikepung, dan dijamin tidak ada lalat yang bisa terbang, apalagi seseorang. Bagus sekali, saya ingin melihat siapa yang berani merampok saya dari sesuatu dari Lao Su. Di kota Ember, ini adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang yang tidak berani memberi muka kepada keluarga Burton. Pria parubaya itu mencibir. Jika David mendengar suara ini, dengan kekuatan dan persepsinya, bahkan jika pihak lain mengubah beberapa suara, Anda pasti bisa tahu siapa orang ini. Di pameran perdagangan bawah tanah itulah dia bersaing dengannya untuk mendapatkan putri peri Ibe. Namun pada akhirnya, gagal karena kekurangan kekayaan. Keluarga Burton berada di kota Ember, dan itu adalah keluarga kelas 1. Tuan kota-kota Ember ini dipegang oleh Dayton Burton, tuan kedua dari keluarga Burton. Keluarga Burton saat ini, di kota Ember, bisa dikatakan berjalan lancar. Kekuatan utama lainnya harus memberikan 3 poin kesopanan. Namun, kekuatan keluarga Burton juga membuat beberapa klan Levinexung keluarga Burton mulai berpuas diri. Saya merasa bahwa selama mereka berada di kota Ember, mereka adalah Raja Surga, dan tidak ada yang takut. Tidak peduli siapa yang datang ke kota Ember. Jika itu naga, Anda harus berdiri, jika itu harimau, Anda harus berbaring. Dan pria parubaya adalah salah satu keturunan langsung peringkat tertinggi dari keluarga Burton, tuan muda tertua Dany Burton.
Tapi dia bukan pewaris pertama keluarga Burton. Karena keluarga Burton juga memiliki seorang pria yang sangat berbakat. Sejak di pameran perdagangan bawah tanah, 5 wanita elf yang disukai Danny dibeli secara paksa oleh David dengan harga super tinggi. Segera setelah pameran dagang berakhir, dia mulai memobilisasi kekuatan keluarga Burton dan mulai mencari identitas dan jejak David. Bahkan jika orang-orang yang berpartisipasi dalam pameran perdagangan bawah tanah mengenakan topeng dan menyembunyikan identitas mereka, dengan kekuatan keluarga Burton di kota Ember, akan butuh sedikit waktu untuk menemukannya. Ditambah dengan kemurahan hati David dalam membantu Talia melunasi hutangnya di Thread Street, dia telah mendapatkan reputasi tertentu. Danny dengan cepat menemukan David, pria yang tiba-tiba muncul di kota Ember. Untuk mencegah wanita elf dianiaya oleh David. Dia adalah orang pertama yang mengumpulkan orang dan datang ke tempat tinggal David. Sambil bersiap untuk merampok 5 wanita peri, dia akan memberi David pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Ngomong-ngomong, mari kita lihat berapa banyak uang yang dimiliki anak ini. Jika dia tidak bisa menghabiskan semuanya, bantu dia membelanjakannya. Menurut informasi yang diperoleh Danny, tidak lama setelah David datang ke kota Ember, dia telah menghabiskan triliunan koin roh. Uang ini bukan apa-apa bagi seluruh keluarga Burton, tapi baginya, Danny, itu pasti jumlah yang sangat besar. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Burton, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Jika Anda dapat menyimpan uang untuk diri sendiri, bukankah itu seberapa berkembang Anda? Dengan pemikiran seperti ini, Danny tidak sabar untuk menemukannya. Orang ini sama sekali tidak tahu identitas tuan muda tertua, kalau tidak, dia tidak akan berani menentangmu. Siapa yang tidak tahu bahwa nama keluarga yang berkuasa di kota Ember adalah keluarga Burton sekarang? Pemimpin pria berpakaian hitam itu memuji. Jadi bagaimana jika saya tidak tahu? Ini tidak bisa menjadi alasan mengapa tuan muda ini membiarkan orang ini. Karena beberapa hal telah dilakukan, kita harus bertanggung jawab. Itu tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengatakan sesuatu jika Anda tidak tahu. Duduk dan santai, apakah Anda tidak keberatan? Sungguh anak yang naif, hari ini saya akan memberitahu dia bahwa menyinggung putra tertua keluarga Burton saya, Danny berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Apa yang dikatakan tuan muda tertua adalah bahwa yang termuda tidak mencoba memaafkan orang ini. Dia menentang tuan muda, dan dia akan mati. Yang termuda hanya ingin mengatakan bahwa di kota Ember ini, keluarga Burton adalah langit, dan tuan muda adalah bumi. Jika memang benar kamu adalah tuan muda tertua, kamu pasti sudah berlutut dan mengaku bersalah. Oke. Jangan menyanjungku. Memang benar keluarga Burton milik kota Ember. Aku bukan pewaris pertama keluarga Burton, tapi aku tidak bisa menjadi yang pertama. Aku curiga kamu mengejekku. Wajah Danny mendung. Pemimpin pria berbaju hitam terkejut ketika dia mendengar kata-kata Danny, dia berlutut dengan cepat, bersujud, dan menjelaskan dengan panik. Hentikan amarahmu, tuan muda tertua. Keluarkan amarahmu, tuan muda tertua. Si kecil sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. Saya juga meminta tuan muda tertua untuk memaafkan saya, dan memberi yang termuda kesempatan. Yang termuda pasti akan melakukannya. Yang terbaik untuk tuan muda tertua, dan dia akan mati. Dia benar-benar takut. Danny adalah tuan muda tertua dari keluarga Burton, dan bakatnya juga sangat bagus. Siapa tahu tuan muda itu muncul. Dia sangat berbakat sehingga dia langsung menekan Danny, tuan muda tertua, ke tanah dan menggosoknya, mengambil posisi pewaris pertama keluarga Burton dari Danny. Danny yang asli cukup normal. Setidaknya tidak sesat seperti sekarang. Namun, setelah dirampok posisinya sebagai pewaris pertama keluarga Burton, temperamen seluruh orang telah berubah secara drastis. Sering melakukan beberapa hal yang sangat menakutkan. Seorang pelayan di sisinya melakukan kesalahan dan disiksa sampai mati oleh Danny. Seiring waktu, para pelayan keluarga Burton takut ketika mereka melihatnya. Mungkin untuk menebus Danny, keluarga Burton pada awalnya bersikap memanjakannya. Kemudian, melihat bahwa itu semakin serius, dia membiarkannya memasuki dunia sangkar roh untuk melanjutkan studinya, dan menerima pengaruh keluarga Burton di dunia sangkar roh di masa depan. Di dunia sangkar roh selama bertahun-tahun, Danny telah banyak berubah. Tapi prestise sebelumnya masih ada. Semua orang takut membuatnya marah. Dia masih dihantui oleh kenyataan bahwa pewaris pertama dirampok, dan bahkan dia diasingkan di sini oleh keluarga. Saya juga berpikir dalam hati bahwa suatu hari di masa depan, saya akan dapat kembali dengan cara yang mulia, dan mengambil kembali posisi pewaris pertama dengan cara yang lurus. Danny akan menjadi kepala keluarga Burton jika dia mau, tetapi dia tidak akan bertahan hidup di dunia sangkar spiritual ini. Apakah aku seseram itu? Danny bertanya dengan tenang. Saya hanya menghormati tuan muda yang tertua, saya harap tuan muda yang tertua tidak akan salah paham. Pemimpin pria berbaju hitam itu menjawab dengan gemetar. Oke, bangun. Selesaikan urusan hari ini, dan aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas sarkasmemu.
Terima kasih Tuan Muda Tertua, saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Pemimpin pria berbaju hitam menyeka keringat dingin dari dahinya sebelum perlahan berdiri. Ayo pergi, ikut denganku dan lihat, siapa anak ini yang tiba-tiba muncul, beraninya dia begitu sombong ketika dia tiba di kota Ember. Setelah Denny selesai berbicara, dia berjalan di depan, bersiap untuk memasuki mansion. Pria berbaju hitam dengan rapi mengikuti di belakang. Ketika mereka hanya beberapa puluh meter dari gerbang ke mansion, pintu terbuka tiba-tiba. David berjalan keluar dengan Talia, Laura, dan Putri Ibe. 4 wanita elf mengikuti di belakang. Bab 1843, apakah kamu berani? Apa maksudmu datang ke sini tanpa pemberitahuan? David bertanya dengan tenang. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Kehidupan cerdas di dunia sangkar spiritual adalah semua kekuatan spiritual, yaitu inkarnasi jiwa. Oleh karena itu, tidak mungkin melepaskan kekuatan mental untuk mendeteksi situasi di sekitarnya seperti di dunia nyata. David juga kehilangan dorongan besar. Kalau tidak mungkin penjaga elit keluarga Garcia mati. Untungnya, kekuatan mentalnya kuat, dan kekuatannya di dunia sangkar roh kuat. Mengandalkan induksi naluriah, saya juga menemukan gerakan di luar. Demi keselamatan semua orang. Dia harus mengetuk pintu satu persatu, memanggil semua orang dan mengikutinya. Ini bukan dunia nyata. Di dunia nyata, David dapat menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk mengendalikan situasi di sekitarnya kapan saja, dan dia dapat mengambil tindakan segera ketika dia menemukan sesuatu yang salah. Di dunia sangkar roh, dia hanya bisa memahami situasi di sekitarnya. Melihat David keluar, Denny berhenti bergerak maju. Lihatlah anak di lengan yang lain dan 5 wanita elf. Identitas orang ini telah dikonfirmasi. Itu adalah orang yang menghabiskan 250 miliar koin virtual roh untuk membeli wanita peri di pameran perdagangan bawah tanah. Sepertinya tujuannya tidak salah. Bagus. Saya khawatir saya tidak dapat menemukan orang yang terlibat. Tidak ada tempat untuk menyebar. Denny tidak menjawab pertanyaan David, melainkan bertanya, apakah kamu David? Ini aku. Bagus sekali. Kamu sangat berani, kamu berani mengambil sesuatu dari tuan muda ini di pameran perdagangan bawah tanah, apakah kamu tahu siapa aku? Denny menunjuk David dan bertanya dengan arogan. Aku tidak peduli siapa kamu. Ini adalah kediaman pribadiku. Kamu masuk tanpa persetujuanku dan membunuh orang-orangku. Malam ini, tetap tinggal dan dikuburkan bersama orang-orangku, kata David santai. Dia marah sekarang, niat membunuh menyebar. Segera setelah saya keluar, saya mencium bau darah yang kuat. Kemudian dia melihat keluarga elit Garcia berbaring di halaman. Saya sudah menebak apa yang terjadi dalam pikiran saya. Orang-orang ini masuk dan mulai membunuh orang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jelas, para pendatang itu jahat. Untuk orang seperti ini, David juga tidak perlu bersikap sopan. Jika dia tidak ingin tahu identitas pihak lain, mengapa dia datang ke pintu, dia akan membunuh mereka secara langsung. Hanya sekelompok semut. Meskipun mereka yang meninggal adalah penjaga keluarga Garcia, mereka sekarang melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Kematian mereka, David juga perlu mengambil tanggung jawab. Tempat itu hening sejenak. Segera setelah itu, hahaha. Tiba-tiba terdengar tawa ceria. Suara itu secara alami dibuat oleh Denny. Memasuki dunia sangkar roh selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan hal seperti itu padanya. Biarkan dia mengubur beberapa semut bersamanya. Membuatku tertawa terbahak-bahak. Seperti semua orang tahu, di mata David. Apakah dia bukan semut? Kota Ember adalah kota tingkat kedua, tetapi tidak ada kota tingkat pertama di sebelahnya, semuanya adalah kota tingkat kedua dan ketiga. Itu juga cukup jauh dari kota kelas 1 terdekat, kota kuning. Pada dasarnya, tidak akan ada karakter kuat yang datang ke sini. Bahkan jika ada orang yang melakukan perjalanan bola-balik antara kota kuning dan kota Ember, mereka semua adalah pengusaha. Denny telah berada di dunia sangkar roh begitu lama, dan dia belum pernah melihat pria kuat yang tidak pernah datang dari kota kuning. Ini menciptakan kesalahpahaman bagi orang-orang di kota Ember. Tidak akan ada orang besar yang belum pernah datang ke tempat terpencil seperti itu dari kota kuning. Bahkan jika ada orang asing di kota, itu juga dari kota tingkat ketiga, atau orang-orang dari kota-kota sekunder di sekitarnya. Bagaimanapun, itu tidak mungkin dari kota kuning. Tidak ada orang dari kota kuning. Di kota-kota lain, apakah itu kota tingkat kedua atau ketiga, siapapun yang datang ke sini harus berbaring. Alasan mengapa Denny tertawa sangat bahagia. Bukannya dia benar-benar bahagia. Sebaliknya, dia mengejek David. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Burton di kota Ember hari ini, dia memiliki modal yang arogan. Apakah kamu sudah cukup tertawa? David menatap Denny, niat membunuh melonjak di matanya.
Denny, yang terganggu, juga menatap David. Melihat niat membunuh di mata orang lain, dia tersenyum menghina. Apa? Apakah kamu ingin membunuhku? Aku tidak mau. Aku mau. Jangan katakan apakah kamu bisa membunuhku, bahkan jika kamu bisa, apakah kamu berani? Denny mencibir. Apakah kamu tidak berani? David tersenyum. Tidak ada di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Pikirkan saja atau tidak. Begitu suara itu jatuh, sosok itu menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Denny, meraih lehernya dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Denny belum bereaksi. Saya hanya merasa sesak napas. Kaki terlepas dari tanah. Dengan kekuatannya. Di depan David, tidak ada cara untuk melawan. Denny ingin mengeluarkan suara, tetapi karena lehernya terjepit, dia hanya bisa mengeluarkan suara, Dia menginjak keras dengan kakinya dan mencoba melepaskan tangan David dari lehernya dengan kedua tangan, tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Tangan David tetap tidak bergerak. Selama dia memberikan sedikit kekuatan pada mulut harimau, Denny akan pergi, dan hidupnya akan berakhir di sini. Orang-orang berbaju hitam di sekitar kembali ke akal sehat mereka. Pertama kali kelompok itu bergegas. Tuan muda tertua ditangkap, jadi apa? Jika mereka tidak melindungi dengan baik dan membuat tuan muda tertua menjadi salah, maka semua orang seharusnya tidak memikirkan hidup mereka. Melihat ini, David mengangkat kaki kanannya sedikit dan menginjaknya. Boom! Angin kencang yang menakutkan menyebar dengan David sebagai pusatnya, mengirim pria berpakaian hitam yang mendekat. Kepulan engah. Orang-orang di tempat kejadian berbalik. Orang-orang berbaju hitam dipukul oleh tiupan angin, menjerit kesakitan, dan muntah darah, dan jatuh ke tanah dengan luka serius. Seluruh halaman depan berantakan. Laura tidak terkejut ketika dia melihat metode David ketika dia berada di Gunung Hantu, dia tampak seperti hal yang biasa. Ibe dan yang lainnya menatap David dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Tuan David sangat kuat. 4 wanita elf berpikir dalam hati mereka. Sepertinya tidak ada yang salah dengan Tuan David. Orangnya baik dan kuat, jauh lebih baik daripada para suster yang dikirim dari klan. Pemimpin pria berbaju hitam itu berjuang untuk berdiri dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Orang ini sangat kuat, saya khawatir kekuatannya tidak kalah dengan tuan kedua. Tuan muda tertua takut dia akan menendang pelat besi kali ini. Kamu bilang, apakah aku berani membunuhmu sekarang? David bertanya sambil tersenyum. Denny menatap David yang berada di dekatnya. Senyum yang lain begitu menakutkan. Putus asa, lehernya terjepit. Dia tidak bisa bernapas, dan dia merasa kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Terbungkus oleh nafas kematian, dia tahu dia akan mati. Tapi dia belum mau mati. Denny ingin memohon belas kasihan. Apa, ingin aku melepaskanmu? Denny mengangguk berulang kali, memohon di matanya. Aku membiarkanmu pergi, lalu siapa yang melepaskan mereka yang terbunuh olehmu? David berkata bahwa dia perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya. Dia hanya ingin membiarkan pihak lain mati dalam keputusasaan. Rasakan sesak di leher Anda. Denny menangis ketakutan. Cairan berbau busuk mengalir dari bawah. Ini adalah pertama kalinya dia datang sedekat ini dengan kematian. Selama David bekerja lebih keras, semuanya berakhir. Kematian di alam sangkar roh juga akan mengikuti kematian di alam Linglan. Bab 1844, keluar. Melihat ekspresi wajah Denny menjadi semakin tidak nyaman, dia akan dicekik sampai mati oleh David. Pemimpin pria berbaju hitam buru-buru memohon belas kasihan. Tuan muda, tolong tenangkan amarahmu. Tuan muda, tolong tenangkan amarahmu. Tolong ampuni Tuan muda tertua saya. Kami bersedia memberi kompensasi atas kerugian Anda. Tidak peduli apa permintaan Anda, bahkan jika Anda memintanya, keluarga Burton saya akan sepenuhnya memuaskannya. Denny adalah Tuan muda tertua dari keluarga Burton. Di masa depan, kepala keluarga Burton di dunia sangkar roh. Setelah Tuan kedua pensiun, dia akan mengambil alih kekuatan keluarga Burton di dunia sangkar roh. Suatu ketika Denny mengalami kecelakaan. Orang-orang ini tidak terlindungi dengan baik, dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Untuk keluarga besar seperti keluarga Burton, Tuan muda tertua memiliki keunggulan unik. Jika bukan karena bakat bawaan Lacos Burton, dia akan dengan kejam menggosok Denny ke tanah. Posisi pewaris pertama keluarga Burton harus menjadi milik Tuan muda tertua, Denny. Justru karena Denny selalu menganggap dirinya sebagai pewaris pertama keluarga Burton, Denny, yang tiba-tiba terbunuh di tengah jalan, merebut posisi pewaris pertama. Tidak bisa menahan pukulan untuk sementara waktu. Itu akan menyebabkan temperamennya berubah secara drastis. Singkatnya, tidak peduli apa, status Denny dalam keluarga Burton sudah jelas. Jika dia sudah mati, seluruh keluarga Burton akan sangat marah. Denny, yang dicekik oleh David, mengangguk ketika dia mendengar kata-kata pemimpin pria berbaju hitam, menunjukkan bahwa dia bermaksud sama.
Selama David bisa membiarkannya pergi, dia bisa menyetujui syarat apapun. Tapi apakah David akan setuju? Jawabannya jelas tidak, karena dia tidak butuh apa-apa. Atau apa yang dia butuhkan, keluarga Burton tidak bisa memberi. Bahkan jika dia bisa, David tidak menginginkannya. Dia memiliki garis bawahnya sendiri. Jika orang-orang ini datang untuk mengganggunya dan tidak membunuh orang, semuanya akan baik-baik saja. Jika Anda membunuh seseorang yang bekerja untuk Anda harus membayar untuk hidup Anda. Membunuh orang untuk membayar hidup mereka, membayar hutang mereka dan membayar hutang mereka, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Hanya karena dia membayar lebih di pelelangan daripada tuan muda tertua dari keluarga Burton, dia akan membawa orang ke pintu untuk meminta masalah dan bahkan membunuh orang apa alasannya. Di hadapan orang-orang yang tidak masuk akal, David juga akan menggunakan metode yang tidak masuk akal untuk menghadapi mereka. Dengan cara ini, dia juga terbiasa dengan hidupnya. Itu selalu menjadi kriteria David. Melihat tuan muda tertua dari keluarga Burton yang ketakutan di depannya, David berkata perlahan. Denny, kamu ingat, jika kamu melakukan sesuatu, kamu harus bertanggung jawab. Jika kamu tidak membunuh orang-orangku malam ini, maka aku bisa membuka dan membiarkanmu pergi, tetapi karena kamu membunuhnya, maka turunlah dan bicara dengannya. Biarkan mereka dikubur bersama mereka. Di mata saya, hidup Anda tidak berbeda dengan mereka, atau bahkan lebih buruk. Jika Anda memiliki kehidupan berikutnya, ingatlah untuk tidak terlalu sombong, tetap rendah hati, sering berjalan di tepi sungai, di mana Anda tidak membasahi sepatu Anda, Tuhan seseorang akan dikirim untuk menjemput Anda. Dengarkan kata-kata David. Rasakan peningkatan kekuatan di tangan lawan. Wajah Denny perlahan berubah dari panik menjadi putus asa. Dia tahu dia akan mati. David tidak akan melepaskannya. Tapi dia tidak ingin mati. Masih menunggu 1 hari di masa depan, untuk dapat membunuh kembali ke Lingland Domain, mengalahkan Lachos Burton secara langsung, dan mendapatkan kembali semua miliknya. Pada saat ini, Denny menyesalinya. Menyesal mengapa dia datang untuk memprovokasi bintang jahat David. Siapa sangka, bagaimana orang-orang muda yang tiba-tiba muncul di kota tingkat kedua kota Ember memiliki kekuatan yang begitu kuat. Hanya dari penampilan David tadi, kekuatannya setidaknya tidak kalah dengan Master kedua, Dayton Burton. Yaitu, penguasa kota-kota Ember saat ini. Kuncinya adalah pihak lain masih sangat muda. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan di belakangnya. Denny membuat kesalahan kebiasaan. Sejak memasuki dunia sangkar roh, dengan kekuatan keluarga Burton di kota Ember, belum lagi menutupi langit dengan satu tangan, itu tidak terlalu buruk. Jadi selalu sombong. Diyakini bahwa tidak akan ada orang kuat di kota Ember, dan tidak ada orang kuat sejati yang akan datang ke kota sekunder yang terpencil ini. Akibatnya, dia tidak menyangka bahwa kemungkinan hal-hal yang sangat kecil akan dihadapinya, dan itu cukup buruk. Setelah mengucapkan kata-kata ini, David menekan tangannya lagi di bawah mata putus asa Denny dan mata ketakutan orang-orang berbaju hitam di sekitarnya. Retakan. Suara leher yang patah terdengar. Denny, yang awalnya masih berjuang, menatapnya, tiba-tiba kehilangan kekuatannya, dan seluruh orang menjadi moluska. David membuangnya. Dia melemparkan tubuh Denny lebih dari 10 meter dan mengeluarkan suara ketika bersentuhan dengan tanah. Tempat itu sunyi. Semua pria berbaju hitam melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Tuan muda tertua meninggal seperti ini. Bagaimana mereka harus menjelaskan kepada keluarga Burton? Bagaimana menghadapi kemarahan keluarga Burton? Setelah melakukan semua ini, David bertepuk tangan, seolah-olah dia jijik membunuh tuan muda keluarga Burton karena mengotori tangannya. Gadis kecil itu telah berada di pelukan David sepanjang waktu, melihat David membunuh orang, dia tidak takut sama sekali. Tampaknya pemandangan sekecil itu tidak bisa mencapai matanya sama sekali. Pemimpin pria berbaju hitam itu merangkak ke Denny, yang berjarak lebih dari 10 meter, dan mulai memeriksa kondisinya. Setelah memastikan bahwa tuan muda tertua memang mati, dia merosot ke tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah berakhir, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir, tuan muda tertua sudah mati, tuan muda tertua sudah mati. Mendengar kata-kata itu, pria berpakaian hitam lainnya turun seperti balon kempis dalam sekejap. Melihat kinerja orang-orang ini, David tahu bahwa mereka takut akan hukuman dari keluarga Burton, itu sebabnya dia melakukan ini, dan dia tidak memiliki niat untuk melakukannya. Salah satunya adalah tangan kotor. Kedua, jika terlalu banyak orang mati di sekitar rumah, maka sial dan repot untuk berpindah tempat. Jadi dia melihat orang-orang berpakaian hitam yang masih terbaring di tanah dan berkata, kamu semua diinstruksikan oleh orang lain. Malam ini, aku hanya akan memberimu pelajaran. Aku tidak akan mengambil hidupmu. Aku harap kamu bisa melakukannya sendiri di masa depan, dan jangan membantu kejahatan dan menjarah, atau kamu tidak akan pernah saya memaafkan lain kali. Orang-orang berbaju hitam tidak berterima kasih atas kemurahan hati David.
Jika Tuan Muda tertua masih hidup, maka mereka pasti akan sangat berterima kasih kepada David, tapi sekarang Tuan Muda tertua sudah mati, bahkan jika David membiarkan mereka pergi, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman keluarga Burton. David mengabaikan orang-orang berpakaian hitam ini, berbalik dan berjalan ke Laura dan Ibe. Kemudian dia berbalik dan melihat bahwa semua orang masih di tempat, tidak bergerak, dia melepaskan niat membunuh dan berkata, aku beri kamu 10 detik untuk keluar dari sini bersama Tuan Muda tertuamu, atau mati. Ini membangunkan semua orang. Dengan tubuh Denny, dia berguling dan merangkak keluar dari halaman depan. Dalam menghadapi kematian, tidak ada yang tidak takut. Bahkan kembali dan dihukum oleh keluarga Burton masih lebih baik daripada mati di sini. Kurang dari 10 detik, semua pria berbaju hitam menghilang. Hanya tubuh beberapa penjaga elit keluarga Garcia yang tersisa. Laura berdiri dan memerintahkan, temukan tempat untuk mengubur mayat, dan saya akan mengirim berita kembali untuk memberi kompensasi kepada keluarga mereka dengan baik dan memastikan bahwa mereka tidak akan khawatir selama sisa hidup mereka. Ya, Bu. Beberapa penjaga elit dari keluarga Garcia berjalan keluar dari pintu samping dan mulai membuang mayat rekan mereka. Mereka dibagi menjadi 2 tim bergilir. Saksikan malam pertama dan kedua secara terpisah. Itu adalah paruh pertama malam, dan beberapa dari mereka baru saja tidur. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka melihat Tuan David menunjukkan kekuatannya yang besar untuk membunuh, jadi dia tidak berani mengganggunya. Bab 1845, Tuan kedua keluarga Burton. David melihat mayat di tanah dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Nona Laura, saya akan menyerahkan akibatnya kepada Anda. Saya akan memberi Anda sejumlah uang nanti, tolong berikan kepada keluarga mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini mati untuk saya. Saya tidak mengetahuinya tepat waktu. Menyebabkan kematian mereka. Tuan David, tidak perlu. Jika bukan karena Anda, mereka akan dibunuh oleh para perampok sejak lama di Gunung Hantu, dan tidak akan ada yang namanya sekarang, dan keluarga Garcia kami juga memiliki orang-orang yang bertanggung jawab untuk itu. Akibatnya, dan pasti tidak akan memperlakukan keluarga almarhum dengan buruk. Ya, jawab Laura. Tidak peduli apa, orang-orang ini berkorban sambil menjaga kita tetap aman, jadi mari kita ambil sedikit dari hati saya. Biarkan keluarga mereka menjalani kehidupan yang lebih baik di paruh kedua hidup mereka. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tuan David untuk mereka. Karena David bersikeras Laura tidak lagi menolak. Putri Ibe, kembalilah dan istirahat. Mereka seharusnya tidak datang malam ini, dan kemungkinan besar mereka akan datang besok. David berbalik dan berkata kepada Ibe. Oke, Tuan David, Ibe menjawab dengan suara renyah. Beberapa orang kembali ke kamar mereka. Setelah David kembali, dia tidak beristirahat, tetapi duduk di kursi. Dia pasti tidak akan bisa tidur malam ini. Apa yang baru saja saya katakan hanyalah untuk memberi Ibe dan yang lainnya istirahat yang baik. Sulit untuk mengatakan apakah keluarga Burton akan segera membalas dendam. Dia hanya bisa memperhatikan dirinya sendiri. Jika tidak, tidak akan baik untuk menyebabkan korban pada keluarga Garcia. Tidak tidur sepanjang malam bukanlah masalah besar untuk pembangkit tenaga listrik tingkat David. Talia, kakak baru saja membunuh, apakah kamu takut? David bertanya. Kakak membunuh orang jahat, jangan takut. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Bagaimana Talia tahu bahwa mereka adalah orang jahat? Kakak adalah orang baik membunuh orang jahat, jadi kakak membunuh orang jahat. Gadis kecil itu tampak biasa saja, membuat David geli. Haha, Talia benar-benar masuk akal. Jika kamu mengikuti kakak di masa depan, kamu mungkin melihat kakak membunuh banyak orang jahat. Jangan takut kalau begitu. Jangan khawatir, kakak. Meskipun Talia kecil, dia sangat berani. Jika kakak bertemu dengan orang jahat yang tidak bisa mengalahkannya, dia akan pergi dan membantu kakak mengalahkannya. Gadis kecil itu mengangkat tinju kecilnya saat dia berbicara. Talia benar-benar baik, kakak tidak membesarkanmu tanpa alasan. Di masa depan, jika kakak tidak bisa mengalahkan orang jahat, biarkan Talia keluar dan pukul dia dengan keras. Setelah David selesai berbicara, dia menamparkan wajah manis Talia. Tentu saja ini hanya lelucon. Dia tidak bisa mengalahkannya, bagaimana mungkin Talia dikirim sampai mati? Gadis kecil yang dicium oleh wajah David merah. Saya telah mengambil kata-kata David serius di hati saya, makan dengan cepat, dan melindungi kakak saya ketika saya tumbuh dewasa. Ingatan gadis kecil itu sangat pendek. Tidak bisa mengingat banyak hal. Ingatlah untuk makan, Anda bisa tumbuh dengan cepat, menjadi lebih kuat, dan melindungi kakak laki-laki. David memperkirakan bahwa dia tidak menemukannya. Setelah berhari-hari makan dan minum, dan makan banyak harta, tubuh telah tumbuh sedikit, tetapi tidak jelas. Kakak, aku ingin makan lagi. Oke, kakak, aku akan mengambilkannya untukmu. Gadis kecil itu memakan harta karun lain yang bernilai puluhan miliar dan tertidur di pelukan David. Kota Ember, keluarga Burton.
Pada saat ini, keluarga Burton terang benderang. Semua anggota senior keluarga Burton berkumpul di aula dewan dengan ekspresi serius. Di lantai aula dewan, seseorang berbaring. Itu adalah Danny, tuan muda tertua dari keluarga Burton, yang dicubit sampai mati oleh leher David. Tuan kedua dari keluarga Burton juga adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Burton di dunia sangkar roh. Pemilik kota Ember City saat ini, Dayton Burton, duduk di kursi utama. Dia melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan suara yang dalam, "Mari kita bicarakan pendapatmu." Tidak ada yang berbicara di tempat kejadian. Tuan tertua dari keluarga Burton, Danny, meninggal. Ini bukan masalah kecil. Tidak ada yang berani berbicara ringan. Jika Anda tidak berhati-hati, itu dapat menyebabkan konsekuensi serius. Setelah menunggu beberapa saat, Dayton melanjutkan, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dengan berani. Jika tidak ada yang berbicara, saya akan memanggil mereka satu per satu." Ketika hal besar terjadi di keluarga Burton, sebagai senior, Dayton adalah orang nomor 2 di seluruh keluarga Burton dan orang yang bertanggung jawab atas dunia sangkar roh. Sekarang dia telah menjadi penguasa kota-kota Ember saat ini. Dalam keluarga Burton kota Ember di dunia sangkar roh, dia adalah keberadaan yang berpikiran tunggal. Terkutuklah siapapun yang ingin Anda tegur. Mereka yang dimarahi hanya bisa menanggungnya. Jika Anda berani membantah sebuah kalimat, bersiaplah untuk menahan amarah yang lebih kuat. Yang paling ringan juga akan dikeluarkan dari dunia sangkar roh dan bergegas kembali ke wilayah Linglan. Belum lagi serius, itu mungkin untuk membunuh dan membunuh. Anggota senior keluarga Burton di aula dewan, Anda melihat saya melihat Anda. Saya tidak ingin berbicara, dan saya ingin orang lain bisa mengatasinya. Melihat waktu berlalu detik demi detik, wajah Dayton menjadi semakin jelek. Akhirnya, salah satu anggota senior keluarga Burton berdiri dan berkata, "Tuan kedua, saya pikir kita perlu berhati-hati tentang masalah ini, dan kita tidak dapat membuat keputusan dengan mudah. Kita harus terlebih dahulu memahami situasi spesifiknya." Alasan, Dayton Burton mengucapkan dua kata. Menurut berita dari orang-orang yang hadir, pihak lain hanya seorang pemuda, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hanya satu gerakan membuat mereka tidak berdaya, dan dia tiba-tiba muncul di kota Ember baru-baru ini. Kami tidak dapat bertindak gegabah dengan latar belakang pihak lain. Dayton Burton mengangguk. Yah, lumayan. Kamu bisa menganalisis ini, dianggap telah menggunakan hatimu, setidaknya kamu tidak terbawa, dan kamu harus membawa seseorang untuk segera menghancurkan pihak lain. Keluarga senior Burton yang berdiri untuk berbicara, diam-diam menghela nafas lega, dan pada saat yang sama sangat bahagia. Tampaknya dia melakukan hal yang benar untuk berdiri terlebih dahulu untuk berbicara. Jarang mendapatkan penegasan tuan kedua. Bagaimana dengan yang lain? Apakah Anda memiliki pandangan yang berbeda? Dayton Burton terus bertanya. Dengan orang pertama yang berdiri, yang kedua jauh lebih mudah. Segera orang lain berdiri dan berkata, "Tuan kedua, saya setuju dengan apa yang dikatakan Marquez barusan, kita harus menyelidiki dan mengambil tindakan, tetapi kita juga harus mengirim seseorang untuk mengawasi musuh, dan kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri." Danny berasal dari keluarga Burton. Tuan muda tertua, jika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan dipandang rendah oleh kekuatan lain dan menjadi lelucon yang mereka bicarakan sebelum dan sesudah minum teh. Itu juga masuk akal, kehormatan keluarga Burton tidak bisa diinjak-injak. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Danny adalah tuan muda tertua dari keluarga Burton. Bahkan jika dia melakukan kejahatan keji, itu hanya bisa ditangani oleh keluarga Burton saya. Jika orang lain berani mengambil tindakan, mereka harus menanggung keluarga Burton saya. Kemarahan, mata Dayton melonjak dengan niat membunuh. Selanjutnya, satu demi satu, anggota senior keluarga Burton berdiri dan mengungkapkan pendapat mereka. Berada di sekitar dua titik pusat pertama. Pertama-tama, wajah keluarga Burton tidak bisa hilang. Kedua, kita harus memahami latar belakang musuh sebelum kita bisa membalas dendam pada Danny. Bab 1846, keluarga Burton datang ke pintu. David segera menyadari bahwa ada gerakan di luar, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tampaknya orang-orang ini benar-benar tidak meneteskan air mata tanpa melihat peti mati, dan mereka telah menunjukkan belas kasihan. Masih enggan menyerah, maka Anda tidak bisa menyalahkannya. Keluarga Burton telah diberi kesempatan. Sayang sekali mereka tidak menghargainya. Tepat ketika dia berpikir bahwa keluarga Burton akan bergegas masuk dan bersiap untuk pergi, gerakan di luar perlahan menghilang. Ini membuat David sangat bingung. Apa yang telah terjadi? Semua orang ada di sini, mengapa mereka tidak bergegas seperti tuan muda keluarga Burton? Apakah itu hanya untuk memata-matai diri sendiri? Jangan biarkan dia pergi. Setelah berpikir sejenak, David merasa itu sangat mungkin. Mungkin karena dia takut penglihatannya akan terhalang di malam hari dan akan merepotkan untuk melakukannya.
Karena keluarga Burton tidak bertindak, David tidak repot-repot mengusirnya, jadi melakukannya di siang hari adalah apa yang dia inginkan. Ini bukan dunia nyata, tanpa kekuatan spiritual, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan situasi. Kosong memiliki kekuatan yang besar. Pembunuhan tidak apa-apa. Ini sedikit lebih merepotkan untuk melindungi orang. Dia bisa menangani semua orang di sekitarnya dalam satu gerakan, tapi itu tidak pandang bulu. David tidak muncul, tapi dia menakuti penjaga elit keluarga Garcia lainnya. Setelah membuang mayat, mereka mengambil alih tugas berjaga, kali ini semua orang berhati-hati. Akibatnya, tidak lama kemudian, banyak gerakan di luar. Pasti keluarga Burton yang datang untuk membalas dendam Danny. Namun, hal-hal tidak berubah seperti yang mereka bayangkan. Keluarga Burton memang datang, dan mereka mengepung mansion, tetapi mereka tidak menyerbu. Malam berlalu seperti itu. Dini hari berikutnya, Dayton Burton, tuan kedua dari keluarga Burton, membawa anggota senior keluarga Burton ke mansion tempat David tinggal. Tuan dari keluarga Burton, yang bertugas menjaga, berteriak dengan hormat, "Tuan kedua. Apakah orang masih di dalam?" Dayton Burton bertanya. "Tuan kedua, orang-orang masih di sana." "Bagus sekali, masuklah bersamaku, dan lihat siapa orang pemberani ini." Setelah berbicara, Dayton Burton mendorong pintu dan memasuki halaman depan. Setelah malam penyelidikan, masih tidak dapat menemukan identitas spesifik David. Saya hanya tahu bahwa dia datang ke kota Ember dari kota Changning belum lama ini, dia tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kaya. Bercampur dengan keluarga Garcia di kota Changning. Untuk keluarga Garcia ini, Dayton Burton tidak memperhatikannya sama sekali. Keluarga kecil di kota tingkat ketiga tidak perlu ditakuti, itu bisa dihancurkan dengan mudah. Adapun dari mana David berasal sebelum tiba di kota Changning, waktunya terlalu singkat untuk mengetahuinya. Dayton pergi sendiri, hanya untuk berpura-pura menjadi identitas David. Hanya setelah mengkonfirmasi identitas David, kami dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Begitu saya memasuki pintu, saya melihat seorang pria muda duduk di halaman depan, menggendong seorang gadis kecil di lengannya, dengan 5 wanita peri dan seorang wanita cantik berdiri di belakangnya. Menurut informasi yang didapat, orang ini adalah pembunuh Danny, David tidak ragu. Dan 5 wanita elf adalah alasan konflik antara kedua belah pihak. Setelah melihat David, Dayton Burton tidak berhenti, dan melangkah ke halaman depan, diikuti oleh sekelompok pejabat senior keluarga Burton dan beberapa elit. Ada ratusan orang dalam tim. Itu belum termasuk penjaga luar. Orang kuat keluarga Burton hampir keluar dengan kekuatan penuh. Untungnya, rumah besar yang dibeli David memiliki halaman depan yang cukup luas, dan lebih dari 100 orang hanya menempati satu sudut. Untuk mencegah keluarga Burton merampok, David juga datang ke halaman depan lebih awal dan menunggu. "Apakah kamu dari keluarga Burton?" David bertanya. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Burton di dunia sangkar roh, pemilik kota-kota Ember, Dayton Burton, jawab Dayton. "Apakah kamu di sini untuk membalas dendam untuk Tuan Muda Burton?" "Aku di sini untuk menyelidiki kebenaran." Jawaban Dayton Burton mengejutkan David. Saya awalnya berpikir bahwa ketika pihak lain datang, mereka akan melakukannya tanpa pandang bulu, ini adalah operasi dasar dari beberapa kekuatan besar. Apakah dia benar atau salah? Ambil dulu lalu bicara. Tapi setelah memikirkannya, David mengerti di dalam hatinya, sepertinya keluarga Burton terkejut dengan kekuatannya. Dengan kekuatan keluarga Burtonmu di kota Ember, itu seharusnya sudah diselidiki sejak lama. David tersenyum. Umumnya jelas, tetapi masih ada beberapa detail yang perlu Anda klarifikasi. Bagaimanapun, pihak lain, Danny, telah mati di tangan Anda. Ini sangat sederhana, saya menghadiri pameran perdagangan bawah tanah dengan Danny, dan kami jatuh cinta pada sesuatu pada saat yang sama. Kemudian saya menawarkan harga yang lebih tinggi darinya dan membelinya. Dia menolak untuk menerimanya, jadi dia menggunakan koneksi itu dari keluarga Burton untuk menemukan saya. Dan tadi malam, dia masuk ke rumah secara pribadi dan membunuh pengawal saya. Pada akhirnya, saya membiarkan dia turun dan dikuburkan bersamanya. Masalahnya sesederhana itu. Setelah David selesai berbicara, dia menyilangkan kaki Erlang dan tampak acuh tak acuh. Tujuan hidupnya selalu agar orang tidak menyinggung saya, dan saya tidak menyinggung orang lain. Jangan mengambil inisiatif untuk mencari masalah, tetapi jangan pernah takut akan masalah. Sampai sekarang, David tidak akan mengejarnya lebih jauh. Dia telah mengorbankan beberapa penjaga keluarga Garcia di sisinya, dan keluarga Burton juga kehilangan tuan muda tertua dengan status tinggi. Tetapi jika keluarga Burton terus bertahan dan bersikeras membalas dendam untuk tuan muda Burton, maka jangan salahkan dia. David mengatakan sesuatu. Keluarga Burton di tempat kejadian semua menunggu tuan kedua meledak. Menurut pendapat mereka, dengan temperamen tuan kedua, sama sekali tidak mungkin untuk menelan napas ini. Namun, situasi sebenarnya sangat mencengangkan. Dayton tidak langsung meledak, tetapi bertanya dengan tenang, "Saya tidak tahu dari mana Anda berasal."
Apa yang akan Anda lakukan di sini di kota Ember? Tidak bisakah keluarga Burtonmu mengatur ini? David bertanya secara retoris. Sebagai penguasa kota-kota Ember, saya memenuhi syarat untuk menanyakan tujuan Anda datang ke sini dan apakah itu akan membahayakan keselamatan orang-orang kota Ember, kata Dayton dengan benar. David mendengar kata-kata itu dan tersenyum. Oke, jangan berpura-pura menjadi begitu benar dan menakjubkan, saya tahu tujuan keluarga Burton Anda, bukan hanya untuk mengetahui apakah ada latar belakang yang kuat di belakang saya, dan kemudian memutuskan apakah akan bertarung atau damai. Sekarang saya dapat memberitahu Anda bahwa tuan muda ini baru saja memasuki dunia sangkar roh belum lama ini, dan tidak ada belakang panggung yang kuat. Saya tidak pernah suka membuat masalah, tetapi saya tidak akan pernah takut akan masalah. Keluarga Burton Anda memiliki berulang kali datang untuk mengganggu saya, apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah diganggu? Saat ia berbicara, senyum di wajah David secara bertahap menghilang, digantikan oleh tampilan suram. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan Dayton untuk sementara waktu, membuatnya tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. David pasti keturunan langsung dari kekuatan tertentu, tidak ada keraguan tentang itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai apa yang dia miliki sekarang. Namun, setelah malam penyelidikan oleh keluarga Burton, tidak ada keluarga bermarga Liddell di kota-kota sekitarnya. Bahkan kota kelas 1 terdekat, kota kuning, tidak memiliki nama keluarga Liddell. Jadi dari mana David berasal? Apakah seperti yang dia katakan, atau mengubah nama, atau datang ke kota Ember dari tempat yang lebih jauh? Kemungkinan terakhir sangat kecil. Siapapun yang memasuki dunia sangkar roh tidak akan terlalu jauh dari titik kedatangan mereka sendiri, dan umumnya akan aktif di daerah sekitarnya, jika tidak, akan sulit untuk mengungsi dengan aman dalam keadaan darurat. Bab 1847, memenuhi keinginan. David, keluarga Burton saya tidak ingin menjadi musuh Anda, tetapi Denny juga tuan muda saya. Jika Anda membunuhnya, Anda harus memberi saya penjelasan yang masuk akal. Dayton memandang David dan berkata, Penjelasan apa yang kamu inginkan? Kamu, tuan muda tertua dari keluarga Burton, masuk ke tempatku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan membunuh orang-orangku. Aku hanya memintanya untuk turun dan dikuburkan bersamanya, dan aku tidak melakukannya. Jangan sentuh orang lain. Seperti kata pepatah, membunuh orang untuk membayar hidup mereka, hutang untuk membayar kembali uang, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, penjelasan apa lagi yang kamu inginkan dari keluarga Burton? David mencibir. Kamu hanya beberapa penjaga yang mati, tetapi tuan muda tertua dari keluarga Burton saya meninggal, bisakah itu sama? Kehidupan siapa yang bukan kehidupan? Siapa yang belum memiliki keluarga? Mengapa berbeda? Di mataku, kehidupan putra sulung keluarga Burton tidak lebih mulia daripada kehidupan para penjaga yang mati. Satu untuk beberapa, di akhir, itu adalah keluarga Burton Anda. Menghasilkan uang. David, sepertinya kamu bertekad untuk melawan keluarga Burton saya, bukan? Dayton menatap David sebentar, dan menghela nafas sedikit. Dia benar-benar tidak ingin berkonflik dengan pemuda yang tidak diketahui asalnya di depannya ini. Yang tidak diketahui adalah yang paling sulit dipahami, dan hasilnya adalah yang paling tidak terduga. Dayton berharap David akan bermurah hati dan menakut-nakutinya dengan menyuarakan kekuatan di belakangnya. Jika keluarga Burton tidak mampu membelinya, kemudian hanya meminta maaf. Tapi David tidak hanya tidak mengatakannya sekarang, juga sangat tidak sopan. Itu untuk memanggang keluarga Burton di atas api. Sebagai kepala keluarga Burton di dunia sangkar roh, Dayton juga sangat sulit dilakukan sekarang. Dari kematian Denny tadi malam hingga saat para pejabat tinggi keluarga Burton mengadakan pertemuan darurat, berita itu sudah menyebar. Seluruh pasukan kota Ember sekarang memperhatikan dinamika keluarga Burton dan situasi di sini. Salah satunya tidak tertangani dengan baik. Keluarga Burton akan menjadi lelucon di kota Ember. Keluarga Burtonnya telah mengakar di kota Ember selama bertahun-tahun dan tidak mampu kehilangan orang itu. Haha, Dayton Burton, apa yang kamu katakan benar-benar menarik. David tiba-tiba tertawa dan mengacungkan jempol pada Dayton. Kemudian dia melanjutkan, saya telah menjadi korban dari awal hingga akhir kejadian ini, apakah itu Anda, tuan muda tertua dari keluarga Burton, atau Anda, penguasa kota-kota Ember, yang membawa begitu banyak ahli, dan saya di sini, itu bukan wanita, itu anak-anak, dan sekarang Anda selesai, letakkan pot kotoran di kepala saya, dan katakan saya akan melawan keluarga Burton Anda, saya benar-benar tidak tahu di mana wajah keluarga Burton Anda itu berasal. David, aku tidak ingin terus berbicara omong kosong denganmu. Kematian Denny, hari ini kamu harus memberiku penjelasan untuk keluarga Burton, dan penjelasan untuk seluruh kota Ember, yang merekammu datang ke kota Ember. Apa tujuanmu datang ke sini? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena lebih banyak menggertak, kata Dayton dengan keras. Di hadapan David, yang tidak mampu minyak dan garam, Dayton sudah mengambil keputusan.
Tidak peduli apa, Anda harus meminta penjelasan David. Dia adalah penguasa kota Ember sekarang. Tetapi pasukan lain di kota Ember memata-matai lokasi ini. Akan menyenangkan untuk mengetahui latar belakang di balik David. Keluarga Burton tidak mampu membelinya, begitu juga dengan kekuatan lainnya. Sekarang David tidak mengatakannya, semuanya akan sangat merepotkan. Jika tuan muda pertama dari keluarga Burton meninggal, dia akan mengakuinya. Pasti ada orang yang akan menghebohkan ini. Bagaimana dengan orang luar yang melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Ember, tetapi pemilik kota tidak melakukannya? Ditambah dengan bantuan beberapa pasukan besar di kota Ember, keluarga Burton kehilangan muka dan menjadi lelucon. Pada saat itu, dia, pemilik kota, tidak akan bisa menjelaskan kepada orang-orang di kota Ember. Sangat mungkin bahwa dia akan dipaksa untuk mundur lebih awal karena ini. Bagaimana jika saya tidak memberikan apa yang disebut penjelasan ini? Apakah Anda akan melakukannya? David tersenyum. Ya, Dayton menjawab dengan tegas. Kemudian dia menambahkan, jadi saya menyarankan Anda untuk memberitahu identitas Anda dengan patuh, lalu pergi ke rumah Burton bersama saya, dan bersujud kepada Denny yang sudah mati dan akui kesalahan Anda. Ini akan menyelamatkan Anda dari kematian. David tentu tidak akan percaya. Pihak lain hanya ingin mengungkapkan identitasnya. Keluarga Burton tidak mampu memprovokasi mereka, dan ini adalah akhir dari masalah ini. Jika keluarga Burton mampu membelinya, hasilnya jelas, dan akhir hidupnya pasti akan sengsara. Dayton Burton, aku memberitahumu dengan sangat serius sekarang, aku tidak perlu menjelaskan kepada siapapun apa yang telah aku lakukan, dan keluarga Burtonmu tidak memenuhi syarat untuk menanyaiku, jika kamu ingin menjelaskan, tetapi jika kamu ingin pengadilan kematian, aku akan memberimu tumpangan gratis. Saat David mengatakan itu, dia meletakkan Talia di tanah, berdiri, dan menatap keluarga Burton di depannya dengan mata dingin. Talia juga dengan patuh datang di belakang David dan berdiri bersama Laura dan Putri Ibe. Dia ingin membantu kakak, namun, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menjadi beban bagi kakak tertuanya. Gadis kecil itu diam-diam bersumpah dalam hatinya. Pastikan untuk makan dengan baik, jangan pilih-pilih makanan, dan tumbuh dengan cepat. Ketika saya dewasa, tidak ada yang bisa menggertak kakak laki-laki saya. Pencuri, kamu benar-benar sombong. Dayton berteriak keras. Apakah kamu sombong atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Ini adalah wilayah pribadiku. Kamu telah melanggar garis bawahku tanpa izinku, dan kamu telah melanggar garis bawahku. Sekarang aku akan memberimu 10 detik untuk keluar, jika tidak. Aku akan mengirimmu untuk melihat keluarga Burton sekarang, dan membiarkan kalian semua bersatu kembali. Niat membunuh terpancar dari David. Dayton menatap David tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tempat itu menjadi sunyi. Kedua belah pihak saling berhadapan. Suasana sangat mendominasi. Mungkin akan ada perang yang menghancurkan bumi di detik berikutnya. Di satu sisi adalah David, yang berpenduduk jarang. Di sisi lain adalah keluarga Burton yang ramai. Meskipun jumlah orang di pihak David kecil, momentumnya sama sekali bukan milik keluarga Burton. Semua pembangkit tenaga listrik keluarga Burton di sisi yang berlawanan juga siap untuk pergi, hanya menunggu perintah tuan kedua untuk menghancurkan bocah arogan di depannya menjadi 10.000 keping. Adapun 5 wanita elf dan wanita cantik di belakangnya, Anda dapat tinggal dan menikmati. Wanita elf sangat langka di dunia sangkar roh. Tidak heran tuan muda tertua kehilangan nyawanya untuk mereka. Di dunia nyata, keluarga Burton tidak pernah mendapatkan wanita elf. Karena kekuatan keluarga Burton, mereka tidak memenuhi syarat untuk diakui oleh para elf. Para elf secara alami tidak akan mengirim wanita elf ke keluarga Burton. 10. David meludahkan nomor. 9, 8, 7. Saat nomor keluar satu persatu dari mulut David, segera datang 3 yang terakhir. Suasana di tempat kejadian juga sangat tegang. Dari orang-orang di sekitar Denny, Dayton tahu bahwa pemuda di depannya sangat kuat, dan satu gerakan akan membuat mereka tidak bisa melawan. Diperkirakan juga bahwa kedua belah pihak mungkin tidak dapat berbicara satu sama lain dan akan memiliki konflik, jadi mereka membawa semua pembangkit tenaga listrik keluarga Burton. Yang terbaik untuk menakut-nakuti David. Saya tidak bisa takut, jika ada perkelahian, saya harus mengalahkan David sesegera mungkin. 3, 2, 1. Ketika sebuah suara terdengar, halaman kecil tiba-tiba mulai bertiup kencang, dan mata mereka yang bertiup tidak bisa dibuka. Pada saat ini, David sudah memimpin, dan pertempuran sudah dimulai. Karena keluarga Burton menolak untuk pergi dan bersikeras mencari kematian, bagaimana mereka bisa tidak puas? Bab 1848, menghancurkan keluarga Burton. Rumah yang dibeli David berada di daerah makmur kota Ember, meliputi area yang luas, menghabiskan banyak uang, dan dikelilingi oleh rumah-rumah. Karena itu, apa yang terjadi di halaman depan bisa terlihat jelas di paviliun-paviliun di sekitarnya.
Dari Dayton yang membawa orang ke pintu, ke pedang yang mendominasi kedua belah pihak, perang akan segera pecah, dan banyak kekuatan yang mengawasi. Mereka semua menunggu perang datang. Saya berharap bahwa keluarga Burton akan menghadapi tunggul keras dan membunuh prestise mereka. Sejak Dayton menjadi pemilik kota-kota Ember, keluarga Burton secara bertahap menjadi tak terkalahkan. Semuanya ingin campur tangan dan mendapatkan beberapa keuntungan. Selain itu, Danny, tuan muda tertua dari keluarga Burton, adalah leluhur kedua. Keluarga Burton di kota Ember secara bertahap kehilangan kredibilitasnya. Jika ada yang bisa memberi pelajaran pada keluarga Burton, saya percaya kebanyakan orang pasti akan bertepuk tangan. Ketika David berteriak, "1." Dayton juga berteriak, "Lakukan." Pada saat yang sama, tidak hanya David yang pindah, tetapi semua tuan keluarga Burton juga pindah. Karena ada Talia, Laura, Putri Ibe dan 4 wanita elf di belakang mereka. Untuk mencegah mereka terluka secara tidak sengaja, David bersiap untuk membuat keputusan cepat dan tidak terlibat dengan keluarga Burton. Dibandingkan dengan tadi malam, kali ini David meningkatkan kekuatannya. Jika dikatakan bahwa ketika dia membunuh Danny tadi malam, David menggunakan 10% dari kekuatannya. Jadi sekarang dia menggunakan 30%. Tentu saja ini hanya metafora. Kekuatan tempur khusus David bahkan tidak jelas bagi kliennya. Bagaimanapun, setiap kali dia membuat tembakan, dia harus berusaha menahan sebanyak mungkin, jika tidak, itu dapat menyebabkan kerusakan serius dan menimbulkan sensasi. Ketika dia pertama kali memasuki dunia sangkar roh, ular kecil yang terbunuh oleh pukulannya yang berkibar dianggap sebagai binatang yang tak ternilai oleh orang lain. Pada saat itu, David tahu bahwa kekuatan tempurnya di dunia ini kemungkinan besar telah hilang. Lagi pula, di dunia nyata, kekuatan mentalnya sangat kuat. Belum lagi level yang sama, bahkan jika kekuatannya beberapa level lebih tinggi darinya, sulit untuk menemukan seseorang yang sebanding dengannya dalam hal kekuatan mental. Dapat dilihat dari saat dia masih di tingkat Master Alam Abadi, bahwa dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memblokir Nek di alam suci dan meredakan krisis hidup dan matinya sendiri. Dan dunia sangkar roh adalah inkarnasi dari kekuatan spiritual. Kekuatan sepenuhnya bergantung pada kekuatan-kekuatan spiritual. Ini adalah kekuatan David di dunia sangkar roh. David meledak, ada badai yang kuat di halaman depan, dan debu berterbangan. Akibatnya, keluarga Burton tidak bisa membuka mata. Orang-orang di loteng di kejauhan juga tersapu debu oleh badai, sehingga mereka tidak dapat melihat situasi di tempat kejadian dengan jelas. Tunggu sampai debu hilang. Ketika pemandangan di halaman depan muncul di mata semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Saya melihat ratusan pria kuat dari keluarga Burton yang keluar dari sarang mereka, semuanya terbaring tak bergerak di tanah saat ini. Bahkan Dayton, tuan kedua dari keluarga Burton dan penguasa kota-kota Ember, diinjak-injak oleh David saat ini dan sedang sekarat. Ada kengerian yang mendalam di matanya. Saat David beraksi, dia memimpin keluarga Burton yang kuat untuk pindah. Saya ingin mengalahkan David sesegera mungkin. Hanya terhalang oleh badai. Kemudian, sebelum dia bisa mengetahui situasinya, rasa sakit yang tajam menyerang, dan orang itu kehilangan kekuatan untuk melawan. Pembangkit tenaga listrik keluarga Burton di sekitarnya semuanya tergeletak di tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Terlalu kuat, ini sangat kuat sehingga mencekik. Dayton juga pernah ke kota tingkat pertama kota kuning, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu kuat. Dengan kekuatan David, apalagi kota Ember, kota tingkat kedua, bahkan di kota kuning, kota tingkat pertama, dia pasti berada di antara pembangkit tenaga listrik teratas. Bagaimana mungkin Danny, anak yang hilang, memprovokasi orang seperti itu? Ini benar-benar kematian Tuhan bagi keluarga Burton. Bukan itu yang saya harapkan untuk berkembang ke tahap ini. Saya telah memberi Anda kesempatan lebih dari sekali. Sayang sekali keluarga Burton Anda tidak menghargainya. Jika itu masalahnya, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Anda semua melakukannya sendiri, David berkata dengan acuh tak acuh. Tuan David, maafkan aku, ini semua aku. Dayton berbicara sebentar-sebentar. Dia ingin meminta maaf kepada David, memohon David untuk membiarkan dia dan keluarga Burton pergi, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Sekarang, dia hanya merasa tidak ada sesuatu di tubuhnya yang tidak sakit. Dayton tahu bahwa sebagian besar dari dirinya telah ditinggalkan. Bahkan jika dia bisa bertahan, dia akan sia-sia di masa depan. Inkarnasi spiritual di dunia sangkar spiritual rusak, dan dunia nyata juga akan terpengaruh. Kamu tidak perlu meminta maaf, itu tidak berguna. Dari saat kita baru mulai, kita telah menjadi musuh, dan aku, David, tidak akan pernah lunak pada musuh, juga tidak akan memberi musuh kesempatan untuk berbalik. David menggelengkan kepalanya. Sekarang kekuatannya telah terungkap, maka keluarga Burton harus dibuang ke neraka. Keluarga Burton tidak bisa diberi kesempatan sedikit pun.
Meskipun David sendiri kuat, dia tidak takut dengan balas dendam keluarga Burton, tetapi ada orang lain di sekitarnya. Misalnya, Laura. Mungkin keluarga Burton begitu ketakutan olehnya sehingga mereka tidak berani memprovokasi dia dan orang-orang di sekitarnya lagi. Tapi itu hanya kemungkinan. Keluarga Burton mungkin juga mengetahui identitas Laura dan diam-diam menyerang keluarga Garcia di kota Changning. Apa yang ingin dilakukan David adalah menghilangkan semua kemungkinan dan menjadi sangat mudah. Tidak, jangan, tolong. Dayton hanya mengucapkan 3 kata. David menekan keras. Ledakan. Dayton diinjak-injak ke tanah oleh David. Bumi bergetar seolah-olah itu adalah gempa bumi. Ada lubang besar di tanah. Diinjak kepalanya oleh kekuatan yang begitu besar, Dayton, yang terluka parah, tidak lagi memiliki kehidupan, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Adegan menakutkan seperti itu terlihat oleh kekuatan lain di paviliun sekitarnya. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin dan menggigil. Kekuatan keluarga Burton di dunia sangkar roh baru saja musnah. Tuan kota-kota Ember, pembangkit tenaga listrik pertama di kota Ember, dan tuan kedua keluarga Burton, Dayton Burton, baru saja meninggal. Pemuda yang mengerikan. Satu orang sendirian bertarung melawan ratusan orang kuat dari keluarga Burton. Itu juga dapat menghancurkan keluarga Burton dengan kekuatan yang menghancurkan. Cukup luar biasa. Baru saja semua orang juga berharap David dapat menimbulkan beberapa ancaman bagi keluarga Burton dan memberikan kejutan kepada pasukan utama di kota Ember. Apa yang tidak saya duga adalah ketakutan total. David selesai berurusan dengan keluarga Burton. Lihat ke atas dan lihat sekeliling. Pasukan utama yang menyaksikan kegembiraan di paviliun di sekitarnya terkejut, dan bahkan tubuh mereka bergetar tanpa sadar. Melawan orang yang begitu kuat, selain rasa takut di hati mereka, ada rasa penindasan. Saya juga meminta semua orang yang hadir untuk merahasiakan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini. Jika ada yang membocorkannya dan diketahui oleh saya, maka saya tidak keberatan menjadi tamu di rumah Anda, kata David dingin. Tempat itu sunyi. Setelah menunggu beberapa saat, seseorang berani menjawab, "Jangan khawatir, tuanku. Kami tidak melihat apa-apa hari ini." Dengan orang pertama yang memimpin, yang lain mengikuti. "Ya, jangan khawatir, tuanku. Kami belum melihat apapun tentang kejadian hari ini, jadi tidak ada yang perlu kami ungkapkan. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada kalian semua." Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke arah Talia dan yang lainnya. Bab 1849, Berakar dan Bertunas. Laura masih shock saat ini. Sebelum perang, dia juga berpikir bahwa David akan menang. Saya hanya tidak berharap untuk menang begitu cepat dan begitu teliti. Kota Ember tidak jauh dari kota Changning. Laura tahu status keluarga Burton di kota Ember. Pasti di 3 besar. Keluarga yang begitu kuat dihancurkan oleh David seperti ini. Untuk waktu yang lama, Laura berpikir bahwa ada pria kuat di samping David yang diam-diam melindunginya. Lagi pula dia terlihat terlalu muda. Itu seperti keturunan langsung dari kekuatan besar yang baru saja keluar untuk mengalami. Kali ini tidak terkecuali, karena ketika David sedang bekerja, badai menggulung debu di halaman depan, menyebabkan pandangan semua orang terhalang. Laura masih berpikir itu adalah tangan dan kaki orang kuat yang diam-diam melindungi David. Meski begitu, itu cukup mengejutkan. Memiliki orang yang begitu kuat yang melindunginya secara rahasia sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya kekuatan di belakang David. Ikuti orang-orang seperti ini. Setelah sepenuhnya diakui oleh pihak lain, itu pasti akan menguntungkan tanpa batas. Laura, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Singkirkan tubuh keluarga Burton. David berjalan di depan beberapa orang dan berkata kepada Laura. Jangan khawatir tuan, aku akan membereskan halaman dengan sangat cepat. Laura menjawab dengan cepat dan menjawab dengan cepat. Kalau begitu menyusahkanmu. Tidak masalah, tidak masalah. Ini semua hal yang harus saya lakukan. Pada saat ini, Talia mengulurkan tangannya ke David untuk pelukan. David tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berjongkok, menepuk kepala gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang, dan bertanya, "Kakak membunuh begitu banyak orang, apakah kamu takut?" "Jangan takut, kakak membunuh semua orang jahat. Bahkan jika kakak laki-laki tidak membunuhnya, ketika dia dewasa, dia akan membunuh mereka untuk melampiaskan amarahnya pada kakak laki-laki. Mereka yang menggertak kakak laki-laki semuanya adalah orang jahat," ucap gadis kecil itu terlihat serius. David membawa gadis kecil itu ke dalam pelukannya dan berdiri. "Talia, kamu masih muda, jangan selalu berpikir tentang berkelahi dan membunuh, meskipun kami tidak membuat masalah dan tidak takut akan masalah, tetapi perempuan juga harus terlihat seperti perempuan, tidak baik jika terlalu kasar. Jika tidak di masa depan, ketika mereka tumbuh dewasa, mereka tidak akan bisa menikah. Jika kamu pergi keluar, aku akan menyerahkannya kepada kakak laki-laki untuk bertarung dan membunuh di masa depan, kamu tahu."
Tidak, Talia juga ingin membantu kakak, jadi Talia tidak akan menikah. Gadis kecil itu cemberut, tampak tidak senang. Kemudian dia memikirkannya dan menambahkan, jika kamu ingin menikah, nikahi saja kakak laki-lakinya. Oke, Talia akan menikahi kakak laki-laki, lalu kakak laki-laki akan menunggumu dewasa, kata David bercanda. Menurut pendapatnya, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun sama sekali tidak bersalah, dan dia tidak mengerti apa artinya menikah. Saya tidak tahu dari mana saya mendengarnya, jadi saya mengambilnya. Lupakan setelah beberapa saat. Ketika gadis kecil itu mendengar apa yang dikatakan David, senyum bahagia muncul di wajahnya lagi. Kalau begitu sudah beres, kakak harus menunggu Talia tumbuh dewasa. Ya, sudah beres, sudah beres. David tidak tahu bahwa apa yang disebutnya telah menanam benih di hati gadis kecil itu, dan itu berakar dan bertunas. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi David ketika dia dewasa dan mendapatkan kembali ingatannya. Memegang grup, David memasuki mansion, dan Putri Ibe dan 4 wanita elf juga mengikuti. Laura mulai menginstruksikan penjaga keluarga Garcia untuk membersihkan mayat di halaman depan. Kekuatan utama yang menyaksikan kegembiraan di sekitar juga dengan cepat mundur. Apa yang mereka lihat hari ini telah dicerna untuk waktu yang lama. Pasukan keluarga Burton di dunia sangkar roh benar-benar musnah, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka berani terus mengirim orang masuk. Kemudian kota Ember pasti akan dirombak, dan keluarga Burton telah meninggalkan bisnis keluarga besar yang tidak dikelola, siapa yang tidak ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Ada juga posisi penguasa kota-kota Ember. Dayton Burton meninggal. Kursi wali kota kembali kosong. Kekuatan utama di kota Ember pasti akan bekerja sama untuk bersaing memperebutkan posisi pemilik kota. Dapat diperkirakan bahwa kota Ember akan berada dalam kekacauan. Kecuali keluarga Burton, semua kekuatan akan mendapatkan manfaat yang sesuai. Adapun berapa banyak yang bisa Anda dapatkan, itu tergantung pada kekuatan Anda sendiri. Semakin kuat kekuatannya, semakin alami diperoleh. Semua orang yang tinggal di sekitar Lindong pada hari itu pindah dari sini. Mereka yang bisa tinggal di daerah makmur kota Ember itu mahal. Mereka tidak ingin bertetangga dengan seorang pembunuh seperti David. Meskipun keluarga Burton datang ke pintu sendiri. Tapi David membunuh ratusan orang kuat di keluarga Burton, dan dia meremehkannya, yang membuat penduduk sekitarnya merasa sangat takut. Jika suatu hari saya memprovokasi paman ini dan dimusnahkan, kemana saya bisa masuk akal? Bahkan jika Anda tidak memprovokasi satu sama lain. Siapa yang bisa memastikan bahwa David tidak memiliki musuh? Suatu hari, musuh dengan kekuatan yang sama akan datang. Kedua belah pihak bertarung. Bukankah itu karena dewa bertarung dan manusia menderita? Untuk menghindari bencana yang tak terhindarkan ini, saya hanya bisa memilih untuk menjauh dan menjauh dari David. Hari berikutnya, David memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Tidak ada yang mengganggunya lagi. Tampaknya tidak ada tindak lanjut dari insiden keluarga Burton. Keluarga Burton di dunia nyata tidak mengirim siapapun untuk menyusahkan David. Seharusnya bahkan Dayton Burton dan ratusan orang kuat dari keluarga Burton bukanlah lawan ketika mereka dikirim bersama, dan akhirnya mengarah pada pemusnahan seluruh pasukan. Bahkan jika mereka mengirim orang, mereka mengirim kepala. Bahkan keluarga Burton mungkin masih khawatir. Akankah musuh menemukan keluarga Burton di dunia nyata dan menghancurkan sisa kekuatan keluarga Burton? Kadang-kadang ada kekuatan besar di kota Ember yang datang mengunjungi David dengan harta, dan dia menghabiskan uang untuk membelinya sesuai dengan nilai yang sesuai. Ini semua demi Tuhan. Hari-hari berlalu perlahan dengan damai. Adam menjadi juru bicara David, mengumpulkan berbagai harta untuknya di kota Ember. Gadis kecil itu masih makan dan tidur, tidur dan makan. Dia makan lebih dan lebih. Semakin banyak harta yang dimakan ke dalam tubuh. Pada saat yang sama, tubuh perlahan tumbuh dengan tenang, tetapi masih belum jelas. Jika bukan karena sistem David, rata-rata orang benar-benar tidak mampu membeli makanan gadis kecil itu. Tentu saja, dalam proses ini, manfaat David juga sangat besar. Tidak lama setelah kejadian di keluarga Burton, titik bijaknya telah mencapai 10.000. Pada saat itu, dia tidak meninggalkan sangkar spiritual, tetapi kembali ke dunia nyata untuk menerobos fisiknya, bersiap untuk mengumpulkan 10.000 lainnya, dan kembali untuk menembus fisik dan kekuatan mentalnya pada saat yang sama. Pada hari ini, poin Godly David akhirnya menembus angka 20.000 poin. Cukup untuk menembus peringkat ke-10 tingkat dewa ke peringkat pertama tingkat dewa leluhur pada saat yang sama. Dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali ke Star Void Realm untuk menerobos. Sudah lama sejak saya kembali, jadi saya akan melihat bagaimana keadaan semua orang. Malam. David minta diri untuk mundur.
Talia berjaga di luar pintu. Selama kakak tidak keluar, tidak ada yang mau masuk dan mengganggu kakak. Jika ada yang berani mendobrak, dia akan menghajar mereka habis-habisan. Duduk di tempat tidur, David menyalakan sistem dan memilih untuk keluar dari kandang. Angin puyuh sensasi melanda. Tunggu sampai dia membuka matanya lagi. Kembali ke dunia nyata. Bab 1850, Pencapaian Dewa Leluhur. Alam kekosongan bintang. Ubin mengkilap warna-warni. David memandang 20.000 dewa dalam sistem dengan senyum di wajahnya. Dunia sangkar roh benar-benar tempat yang bagus. Benar-benar diberkati. Berapa lama untuk memasuki dunia sangkar roh? Hanya beberapa bulan sebelum dan sesudahnya. Kekuatannya akan menembus ke tingkat terakhir dari alam dewa, tingkat dewa leluhur. Itu adalah tingkat leluhur. Meskipun David belum pernah ke Lingland Domain, dia tidak pernah bertanya kepada Laura tentang situasi spesifik dari Lingland Domain. Dewa leluhur, dewa leluhur. Mendengar namanya saja sudah cukup menakutkan. Jimmy, dewa setengah langkah, memiliki status tinggi dalam keluarga Levin. Status tingkat dewa leluhur dapat dibayangkan. David siap untuk menerobos terlebih dahulu, menggunakan para dewa, dan meningkatkan kekuatannya. Tanpa ragu-ragu, klik langsung pada tanda plus di belakang kolom fisik. Jendela sistem muncul. Ya dipilih. 10.000 dewa menghilang. Segera, David menutup matanya dan merasakan perubahan yang dibawa oleh terobosan fisiknya ke tubuhnya. Setelah terobosan fisik selesai, kemudian David mengklik tanda plus di belakang kolom kekuatan mental. Operasi yang sama. 10.000 poin godly lainnya dikonsumsi. Ada lebih dari 20.100 poin ilahi, dan pada akhirnya, hanya ada lebih dari 100 poin yang tersisa. Terobosan kekuatan mental jauh lebih tidak nyaman daripada fisik. Tapi bagi David, yang sudah terbiasa, itu tidak masalah. Segera kekuatan spiritual juga datang ke peringkat pertama tingkat dewa leluhur. Breakout telah berakhir, kekuatan fisik dan spiritual telah mencapai peringkat pertama dewa leluhur. Kekuatan tempur juga telah mencapai tahap awal tingkat dewa leluhur. Selama dia memiliki 9.000 poin lagi, dan meningkatkan fisiknya ke peringkat ke-10 tingkat dewa leluhur, kekuatan David dapat mencapai puncak tingkat dewa leluhur, yang merupakan batas alam dewa. Mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, David merasa bahwa dia bisa meninju alam semesta dengan satu pukulan sekarang. Sangat keren memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya seperti ini. Sekarang dia agak berharap bahwa keluarga Levin akan datang lebih cepat. Saya ingin memberi pelajaran kepada orang lain yang tidak akan pernah mereka lupakan. David tidak percaya bahwa klan Levin akan mengirim orang kuat tingkat dewa leluhur. Itu tidak realistis. Sulit untuk mengatakan apakah klan Levin memiliki tingkat dewa leluhur atau tidak, kalaupun ada, itu adalah sosok milik leluhur, bagaimana bisa dengan mudah keluar. Setelah terobosan selesai, David berdiri dan menggerakkan otot dan tulangnya, lalu berjalan keluar dari retret. Tempat di mana dia mundur bukanlah area terlarang sekolah ubin berlapis warna-warni, tetapi halaman terpisah dengan pemandangan indah di kedalaman sekolah ubin berwarna-warni. Mendorong membuka pintu, dia berjalan keluar dari ruangan dan datang ke halaman. Di dunia nyata, itu siang hari dan matahari bersinar terang. Rasakan hangatnya mentari yang menyinari Anda. David menatap matahari yang tergantung di langit, dan sangat penasaran. Linglong Realm hanyalah dunia virtual, bagaimana bisa begitu nyata? Hampir tidak ada perbedaan antara makan, minum, dan bermain di dunia nyata. Bahkan rasa sakit yang diderita saat terluka memiliki bonus dibandingkan dengan dunia nyata. Dan belum lagi kematian. Kematian di dunia spiritual berarti jiwa menghilang, dan secara alami tidak mungkin untuk bangun di dunia nyata. Jika Anda memiliki tubuh, bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa jiwa? Setelah berpikir sejenak, David menggelengkan kepalanya, masih tidak dapat memahami poin kuncinya. Peradaban tingkat ke-9 memang memiliki sarana peradaban tingkat ke-9. Bahkan jika David telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur, dia masih tidak bisa memahaminya. Lagi pula, dia tahu terlalu sedikit. Bumi yang lahir bahkan tidak memiliki peradaban tingkat pertama, bagaimana mungkin untuk memahami peradaban tingkat 9? Jika dia tidak mengerti, David mengabaikannya. Dia percaya bahwa ketika kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, suatu hari dia akan mengungkap misteri alam semesta dan mengintip misteri alam semesta. Lanjutkan berjalan ke depan dan datang ke gerbang halaman, siap untuk melihat celiadan yang lainnya. Begitu pintu dibuka, dia melihat dua murid perempuan dari sekolah ubin berlapis warna-warni berdiri di depan pintu. Saat mereka melihat David, kedua murid perempuan itu segera mengepalkan tinju mereka, berlutut di tanah dengan satu lutut, dan berkata dengan penuh semangat. Lihat Lord David. Selamat datang Lord David keluar dari Bea Cukai. Sekaligus berpikir, apakah ini Master David legendaris yang menyelamatkan Starvoid Realm? Benar-benar mudah.
Orang aslinya terlihat lebih tampan daripada foto dari luar. Cukup mempesona. Jika Anda bisa mengikuti Lord David dan menjadi gadis pelayan yang melayani Lord David, Anda tidak akan menyesal dalam hidup ini. Ketika mereka berdua dipilih untuk menjaga pintu David, mereka hampir pingsan karena kegembiraan. Menantikan hari ketika Lord David meninggalkan Bea Cukai, saya bisa melihat gayanya. Karena penjaga gerbang diputar, bukan hanya mereka berdua. Semua orang berharap ketika mereka menjaga pintu, mereka dapat bertemu David dan keluar. Sekarang berita tentang David telah menyebar keluar. Master David adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 dan penyelamat Starvoid Realm. Kalahkan seorang pria yang berasal dari peradaban yang lebih tinggi untuk menghancurkan Starvoid Realm dan menyelamatkan seluruh Starvoid Realm. Dikatakan bahwa kekuatannya telah melampaui 6 Raja Suci besar dari Starvoid Realm, mencapai tingkat lain. 6 Raja Suci telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Sekarang seluruh Starvoid Realm menyembah Lord David. Jangan bicara tentang menjaga pintu untuk orang yang begitu kuat. Ia rela membasuh kakinya setiap hari. Jika ada yang bisa memiliki sedikit hubungan dengan Lord David, seluruh Starvoid Realm bisa berjalan menyamping. Bahkan jika dilihat oleh 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci, perlu untuk memberikan 3 poin. Kehormatan macam apa itu? Apa yang kalian berdua lakukan? David bertanya dengan curiga. Dia juga cukup terkejut ketika melihat dua wanita cantik menjaga pintu ketika dia keluar. Tuan David, kami dikirim oleh Master Sekte untuk menjaga gerbang untukmu. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan seseorang ketika Anda meninggalkan Bea Cukai. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami, dan kami akan segera melaporkannya ke Master Sekte dan selesaikan untukmu. Salah satu dari mereka seorang murid perempuan berkata. Sambil berbicara, dia menatap David. Ada cahaya aneh di matanya. Sekarang dia masih tidak percaya. Lord David benar-benar bertemu sendiri ketika dia keluar dari Bea Cukai. Apakah Tuhan menjagamu? Jika Tuan David menyukainya dan menjadi pelayannya, bukankah dia ingin mengubah burung pegar menjadi Phoenix dan menjadi Phoenix? David juga melihat kegembiraan keduanya. Apakah Anda pikir Anda begitu populer sekarang? Kedua murid perempuan dari sekolah ubin berlapis warna-warni ini jelas sangat bersemangat ketika mereka melihat mereka untuk pertama kalinya. Mungkinkah karena terobosan kekuatan, pesona telah ditingkatkan lagi? Dengan baik. Tampaknya tidak baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu menarik, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi objek perhatian wanita. Kuncinya adalah beberapa keindahan teratas. Untung aku bukan bajingan. Jika tidak, wanita di dunia ini akan menderita. David merasa tak berdaya di hatinya, dan memikirkannya dengan paksa. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apapun dan membiarkan pihak lain pergi. Akibatnya, kata-kata itu keluar dari mulutnya tetapi tiba-tiba ditarik kembali. Bukankah terlalu menyakitkan dan kasar untuk mengatakan itu? Dua wanita dalam keluarga untungnya dan pekerja keras. Setidaknya hati selalu baik. Bersambung.